Hai adik-adik, hai semester 2. Nah, ketemu lagi nih di video pembelajaran di Science Club. Pada materi kali ini, kita akan kupas tuntas sampai ke akar-akarnya mengenai simple past tense versus present perfect tense. Nah, seperti apa? Kita bahas terlebih dahulu ya mengenai simple past tense. Oke, check it out. Simple past tense. Seperti yang udah saya bocorkan di awal tadi, mengenang kenangan di masa lampau. Nah, simple past tense sendiri merupakan tense atau struktur kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau di sini pada waktu tertentu di masa lampau atau yang menjadi kebiasaan di masa lampau. Intinya mengenai masa lalu. Nah, di sini kakak sudah sediakan contohnya. Sania makan bakso kemarin. Jadi Sania masih ingat nih kalau kemarin dia makan bakso. Nah, ini bisa dirubah menjadi struktur kalimat simple past tense. Hasilnya adalah Sania ate meatball yesterday. Nah, uniknya nih di simple past tense kalian bakal menggunakan verb 2. Nah, seperti yang udah kakak imbuhkan di catatan paling bawah, simple past tense biasanya menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Pertanyaannya, apa itu verb 2? Mengenal verb 2, pasti kalian tidak asing dong dengan kata kerja yang ada di bawah. Kakak sudah punya 3 buah kata kerja yang bakal kakak show. Nah, ada playing, ada play, ada played. Kita mulai dari yang paling awal, playing. Nah, ini disebut dengan verb ing. Kenapa kok verb ing? Karena ada imbuhan ing di belakang kalau kalian jeli. Nah, yang kedua, kata play. Play ini merupakan verb 1, asli, tanpa imbuhan sama sekali. Nah, yang terakhir ini, yaitu played, baru dinamakan verb 2. Nah, ini nanti yang akan kita pakai di simple past tense. Diingat-ingat ya, simple past tense dia menggunakan verb 2. Macam-macam verb. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan verb 1, verb 2, dan nanti juga ada verb 3 di present perfect tense, nah kita akan membicarakan mengenai macam-macam verb. Di sini kakak udah punya 2 jenis, tapi kakak bakal show satu persatu. Yang pertama ada regular verb atau kata kerja beraturan. Kenapa disebut kata kerja beraturan? Karena ketika kalian ingin mengubahnya menjadi verb 2, cukup menambahkan id atau huruf e dan d di akhir kata atau akhir huruf maksud kakak dari verb 1. Contoh yang nomor 2 aja. Ada kata open. Nah, open karena termasuk dalam regular verb, ini tinggal ditambahkan ed menjadi opened. Bukan opened ya, tapi kita bacanya opened. Nah, sampai sini paham ya mengenai regular verb? Kalian bisa cek contoh-contoh yang lain yang ada di tabel. Nah, masuk yang kedua nih, mengenai irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Di sini kalian nggak bisa main menambahkan id setelah huruf yang paling akhir dari verb 1. Jadi kalian benar-benar harus menghafalkan kira-kira ini verb 2-nya apa ya. Kalau verb 1-nya ini, contoh ada kata drink. Nah, di sini berubah menjadi drank. Atau kita pakai kata eat saja yang kita pakai di awal tadi. Kita ketemunya kan ate. Ate itu adalah verb 2 yang artinya makan. Nah, verb satunya apa? Verb satunya adalah eat. Nah, ini sama ya meskipun bentuknya berbeda. Ini cuma yang membedakan adalah penggunaannya dalam tense seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus simple past tense. Pastinya udah pada penasaran nih. Nah, mari kita pelajari sama-sama rumus atau struktur kalimat dari simple past tense. Kita mulai dari kalimat positif. Nah, simple past tense itu emang simple. Kita cuma butuh rumus subjek plus verb 2.
Simple banget kan, cuma 2 kata. Tapi di sini kalian boleh menambahkan objek dan juga adverb. Adverb itu apa? Adverb itu adalah keterangan. Ini bisa kalian tambahkan keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Nah, uniknya di kalimat negatif kalian gak bakal ketemu lagi sama verb 2. Karena kenapa? Nah, kita cek aja rumusnya. Subject plus did not atau didn't plus verb 1 plus objek plus adverb. Nah, karena sudah ada kata did, jadi kalian tidak perlu menggunakan verb 2 lagi. Kalian harus kembali lagi ke verb 1 atau verb asalnya seperti apa. Nah, sama nih di kalimat tanya, kalian ketemu lagi sama did. Karena udah ada did, jadi kalian tidak menggunakan verb 2 kembali, melainkan menggunakan verb 1. Sampai sini paham ya? Mari kita menuju ke contoh kalimatnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke contoh kalimat, kalian harus tahu nih, kira-kira keterangan waktu atau adverb of time dari simple past tense itu apa aja sih yang biasanya digunakan? Karena tadi kan simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah dikerjakan di masa lampau di waktu tertentu nih. Jadi kalian harus dapat memberikan clear atau keterangan waktu yang jelas. Contoh ada yesterday yang kakak pakai di contoh paling awal tadi yang artinya kemarin. Ada juga this morning, ada last night, last week, pokoknya yang diawali sama last. Dan juga ada kata ago. Nah, ini kalau ago kita pakai di akhiran saja. Dan ada juga kata just now atau yang artinya baru saja. Masuk ke rumus simple past tense lagi karena kita mau mencoba membuat kalimat dalam simple past tense. Nah, kita pakai kalimat yang awal tadi, nggak usah cari yang jauh-jauh lah contohnya. Nah, kita masukkan lagi ya, Sania ate meatball yesterday. Karena dia pakai verb 2, otomatis dia adalah kalimat positif. Nah, langsung saja kita rubah ke kalimat yang negatif habis ini. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu ya. Jadi, Sania ini berfungsi sebagai subjek. Nah, kemudian add ini adalah verb 2, meatball sebagai objek, dan juga adverb-nya ini adalah yesterday atau artinya kemarin. Jadi kita pakai adverb of time ya atau keterangan waktu. Nah, sekarang kita rubah menjadi kalimat negatifnya. Kita masukkan dari mulai subjeknya, Sania didn't. Ingat, karena ini sudah ada kata did, jadi kalian tinggal merubah atau kalian harus dan wajib merubah verb 2 tadi menjadi verb 1. Jadi berubah menjadi it kembali. Oke, dan kalimatannya karena kalian ketemu lagi sama did, jadi kita masukkan dulu did Sania eat meatball yesterday. Jangan lupa imbuhkan tanda tanya di paling akhir. Sebagai catatan, kalau ada yang nanya, Kak, itu sampingnya Sania kok ada kata she ya di situ. Nah, ini tambahan ya adik-adik. Jadi, kalau kalian pas, aduh aku males nih Kak mau nulis kata Sania, aku udah pegel. Nah, kalian bisa mengganti kata Sania atau nama orang cewek dengan she. Nah, she ini adalah kata ganti perempuan. Tapi kalau namanya cowok, tinggal kalian ganti dengan he atau he itu merupakan kata ganti cowok. Paham ya sampai sini? Mudah kan? Mudah banget pastinya karena udah ada contoh dan juga udah ada rumusnya di atasnya. Oke, sekarang kita berlatih dengan soal yang lebih lagi. Nah, kita masuk ke sesi latihan yuk. Oke, sekarang kalian harus membuat kalimat simple past tense dalam bentuk positif, negatif, tanya menggunakan clue yang akan kakak berikan. Jadi di sini kakak udah punya foto muncul. Nah, oke, itu ada gambar, ada cowok ketemu dengan hantu ya. Nah, ini namanya adalah ternyata Adrian, cowok yang kurang beruntung. Jadi semalam atau kita pakai last night di sini clue-nya, dia melihat hantu, teman-teman. Nah, melihat itu verb 2-nya apa sih, Kak? Nah, melihat ini sudah kakak tunjukkan di paling bawah. Silakan dicek, ada kata melihat, ada kata hantu. Kalian bisa menggunakan bantuan yang udah kakak berikan di paling bawah. Kalian punya waktu 60 detik, dimulai dari sekarang. Silakan dirubah ke positif, negatif, tanya. Kok waktunya cepet banget sih Kak? Iya cepet dong, karena kenapa ini sudah kakak tunjukkan ada rumusnya juga. Jadi kalian tinggal masukkan clue-clue yang udah kakak berikan.
Oke, nggak terasa ya waktunya 1 menit sudah berjalan dengan begitu cepat atau 60 detiknya udah habis. Sekarang mari kita cocokkan. Nah, di situ kakak sudah memberikan jawaban atau kalimat positif negatif tanya yang harus kalian tulis. Nah, seumpama nih kalian mau bilang kayak gini, Kak aku pakai didn't boleh? Boleh. Pakai did not pun boleh. Jadi kalian bisa milih ya didn't atau did not. Nah, seumpama lagi ada pertanyaan kayak gini, Kak aku sebelum kata ghost itu aku kasih tambahan boleh nggak sih? Boleh, kalian bisa menambahkan kata di sampingnya ghost seumpama kalian pengen atau terlanjur menambahkan, jadi tetap bener ya. Atau kalian tulis sesuai dengan rumus juga betul. Oke, sebelum menutup materi kali ini, kakak mau memberi tambahan sedikit nih mengenai menggunakan yes, no dalam simple past tense. Nah, normalnya ketika kita ditanya oleh seseorang, kita kan bakal jawab. Contoh, kita ditanya kayak gini, apakah kamu makan nasi goreng yang ada di atas meja semalam? Nah, kita kan bakal jawab dengan, ya, saya makannya, atau tidak, saya tidak makannya, kayak gitu kan. Nah, sama nih, karena tadi kita udah buat kalimat tanya dalam simple past tense, otomatis kita harus jawab dong kalimat tanyanya. Nah, kali ini kita akan coba jawab dengan yes atau no. Oke, langsung saja. Kita masukkan kalimat tanyanya. Oke, di sini udah ada nama Sania sama Adrian ya yang kita pakai di awal tadi. Nah, Kak, ini kan ada yang cewek, ini juga ada yang cowok. Ini gimana nih, Kak? Nah, kalau dalam yes no kalian tidak lagi menggunakan nama orang, melainkan kata ganti. Ingat, kata ganti ya, bukan nama orang. Nah, kata ganti perempuan apa kak? Kata ganti laki-laki apa kak? Kata ganti perempuan kalian bisa menggunakan she, sementara kata ganti laki-laki kalian bisa menggunakan he. Nah, langsung saja kita masukkan setelah yes no, langsung saja dimasukkan kata gantinya, setelahnya diikuti oleh auxiliaries yang dipakai dalam tense atau dalam struktur kalimat yang kalian buat. Karena auxiliariesnya simple past tense itu memakai did, otomatis setelah kata ganti diikuti oleh did. Makanya di sini ditulis untuk Sania ya, yes she did, no she didn't atau did not. Spesial nih buat yang no ditambahkan kata not. Atau kalian bisa menyingkatnya menjadi didn't kalau di sini. Nah, sampai sini paham ya untuk cewek, untuk pertanyaan cewek dan untuk pertanyaan cowok. Nah, seumpama nih kalau kalian ketemu sama nama orang lebih dari satu, waduh gimana nih kak, ini ada 2 orang atau 5 orang, 10 orang. Nah, untuk 2 orang atau lebih dari satu, kalian bisa menggunakan kata ganti they. Jadi seumpama ada 10 orang pun kalian bisa menggunakan they. Ini buat 2 orang atau lebih ya kata gantinya. Jadi otomatis kalau kalian ketemu ada 2 orang di situ di kalimat tanyanya bisa kalian gunakan they. Jadi jawabannya adalah yes they did dan no they didn't. Sampai sini paham ya untuk penggunaan yes no? Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya mengenai present perfect tense. Nantikan dan jangan lupa pantengin dan pahami materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan tambahkan ke kolom chat. Dan kalau kalian masih kepo nih mengenai pembahasan dari soal-soal, kalian langsung klik saja video yang ada di bawah. Oke, happy learning. See you on the next video.